Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ini kita bahas mengenai masih tentang konsep awal ya, komunikasi data, yaitu sebenarnya judul besarnya adalah transmisi data, tapi untuk pertemuan kedua ini khusus kita akan coba memahami dulu terminologi mengenai terutama sinyal. Kalau data kan kemarin sudah kita singgung ya. Baik, jadi ini seperti kemarin saya sampaikan, saya ambil dari literaturnya William Stelling ya, mengenai data, judulnya Data and Computer Communication. Ya. Baik, untuk materi data dan sinyal ini, dasar pemikirannya adalah tentu saja transmisi data. Ya, bahwa kemarin kita sudah bahas, akhirnya mengerucut pembahasannya adalah yang disebut sistem transmisi itu melibatkan 3 hal, yaitu data, kemudian sinyal, dan berikutnya adalah transmisi. Ya, kemudian dalam implementasinya yang dikenal itu adalah atau masing-masing dibagi menjadi 2 bentuk, 2 jenis. Ada data analog dan ada data digital. Oke, data analog itu yang dominan non-teks ya. Kalau digital itu yang terutama teks, meskipun sekarang pengembangannya tidak seperti itu ya. Kemudian sinyal juga akhirnya karena sinyal ini nanti yang akan membawa data yang ada ya, maka dia juga terdiri atau dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog itu yang continue, digital itu yang discrete. Nah, sudah ada data, sudah ada sinyal, maka ketika proses pengiriman data itu terjadi disebut sebagai transmisi data. Ya, konsekuensinya juga dibagi menjadi 2, transmisi analog dan transmisi digital. Ya, kemarin sudah kita bahas. Maka berikutnya kalau kita kembali ke skema transmisi kemarin ya, kan ada sistem asal atau sistem sumber ya, sistem transmisi dan sistem tujuan. Ya, maka secara lebih sempit terminologi komunikasi atau transmisi data itu terdiri dari 3 perangkat atau 3 alat yang terlibat, yaitu yang pertama transmitter, yang kedua receiver. Kemarin dalam contoh skema secara sederhana digambarkan misalkan komunikasi antara 2 perangkat komputer ya, maka transmitter maupun receivernya itu bisa berupa modem. Ya, kemudian berikutnya tentu saja jalur transmisinya atau medianya. Ya, kalau secara garis besar media juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu guided dan unguided. Oke, guided media itu adalah media-media transmisi yang gampangnya terlihat secara fisik ya, guided media, guided medium. Itu adalah media-media transmisi yang kelihatan bentuknya, terlihat secara fisik. Tentu saja mengarah ke wire atau kabel. Ya, contohnya kalau dari perkembangannya awal adalah twist pair, ya. Ada yang unsealed, ada yang sealed, ya, UTP dan STP. Kemudian berikutnya berkembang ada koaksial, dan kemudian saat ini yang mungkin sudah mulai banyak digunakan adalah optical fiber, fiber optik. Ya. Kemudian jenis kedua adalah unguided.
berarti kebalikannya. Kalau guided terlihat, kalau unguided tidak terlihat. Ya. Jadi dia memanfaatkan contohnya media berupa air untuk merambatkan gelombang atau sinyal. Oke, kemudian arahnya yang ke wireless, ya. Contohnya ya gelombang udara, ya, memanfaatkan gelombang air tadi. Oke, itu jenis-jenis media transmisi. Nanti ada pembahasannya khusus mungkin. Ya. Nah, kemudian terminologi berikutnya adalah tentang model hubungannya. Ya, dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah direct link, ya, hubungan secara langsung, tidak ada alat perantara. Yang kedua point to point, ya, direct link masuk ke sini, ya. Kemudian hanya terdiri dari 2 perangkat yang menghubungkan, ya. Jadi titik ke titik. Contoh dalam gambar kemarin 2 komputer dihubungkan menggunakan satu media transmisi, itu namanya point to point. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah multi point. Multi point ini berarti melibatkan banyak perangkat. Oke. Berikutnya adalah terminologi yang berkaitan dengan arah transmisinya. Ya, arah transmisinya. Maka transmisi dibagi menjadi 3 bentuk juga. Yang pertama adalah simplex. Simplex itu berarti komunikasi atau transmisi satu arah. Ya, artinya ya pada contoh simplex ini berarti satu sebagai penerima dan satu sebagai pengirim. Ya, selamanya seperti itu, tidak bisa berubah. Contohnya televisi. Pesawat televisi, ya. Sebagai pengirimnya adalah perangkat televisinya dan kita yang menyaksikan itu adalah sebagai penerima. Itu arah transmisi atau komunikasinya. Ya, jadi nggak bisa kita kemudian pengen jadi transmiternya, pengirimnya. Nggak bisa. Ya, kita misalkan ngomong kemudian televisi suruh dengerin, ya nggak bisa. Ya. Oke, itu simplex satu arah. Berikutnya half duplex. Ya, half duplex itu adalah komunikasi 2 arah, tetapi tidak bisa antara pengirim dan penerima itu tidak bisa melakukan komunikasi secara berbarengan. Oke, jadi pada satu saat tertentu satu berfungsi sebagai pengirim dan satu berfungsi sebagai penerima. Tapi mungkin di waktu tertentu yang lain bisa bergantian, tetapi tidak bisa berbarengan. Itu ya, contoh Police Radio atau kita kenal dengan HT, handy talkie, ya, pesawat HT itu. Jadi ketika terjadi komunikasi antara 2 HT, ya, maka ya pada saat yang sama atau pada saat tertentu, ya satu berfungsi sebagai pengirim, satu berfungsi sebagai penerima. Oke, jadi ada mekanisme kalau di HT itu kan kita harus tekan tombol tertentu, ya. Kalau saya bicara berarti yang lain harus mendengarkan, ya, tidak bisa ngomong bareng. Oke, kalau mau ngomong bareng ya tombol di si pengirim harus dilepas. Nah, tombol di sisi yang lain yang kemudian ganti pencet, dia berarti sebagai pengirim. Ya, itu half duplex. Ya, setengah 2 arah. Nah, kemudian berikutnya full duplex. Full duplex itu sudah full 2 arah pada waktu yang sama. Jadi kita bisa berperan sebagai
pengirim sekaligus sebagai penerima. Contoh pesawat telepon. Oke, kita ngomong bareng ya bisa. Ya. Oke, itu terminologi ketiga terkait dengan arah komunikasi. Nah, berikutnya kita coba fokus ke sinyal. Oke, nantinya pembahasannya adalah mengenai frekuensi, spektrum, kemudian bandwidth. Saya yakin Anda pasti sudah pernah mendengar istilah-istilah ini. Frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Tapi apa pengertian dari masing-masing? Nah, itu yang harus kita review kembali, kita ulang kembali. Mungkin kita pernah belajar tentang frekuensi itu apa ya. Nah, melihat frekuensi, spektrum, dan bandwidth, ini bisa kalau dalam komunikasi data itu bisa dilihat dari dua pendekatan. Yang pertama adalah time domain, ya, jadi berbasis waktu. Maka ada 4 jenis sinyal, yaitu analog sinyal, digital sinyal, ya, kemudian periodik sinyal dan aperiodik sinyal. Oke, kalau bentuk dasarnya adalah analog dan digital. Kalau periodik dan unperiodik itu lebih kepada konsistensi terjadinya sinyal analog maupun digital tadi. Jadi periodik itu bisa bentuk analog, bisa digital. Aperiodik juga seperti itu. Ya, kalau periodik itu bentuk sinyalnya stabil lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bentuknya berulang-ulang terus dari waktu ke waktu. Periodik. Kalau aperiodik ya ngacak, ya, bisa sembarang. Nah, oke, itu. Kemudian ini ilustrasinya, ya. Sinyal analog itu seperti ini. Ya, kemarin sudah kita singgung juga, jadi disebut juga sinyal continuous karena intensitas perubahannya tidak drastis seperti pada sinyal digital. Ya. Oke, nah kalau kita membaca sinyal seperti ini, kita lihat ya ukurannya ada 2 sumbu. Yang pertama yang ke atas itu disebut sebagai amplitude, ya, satuannya adalah volts. Kemudian time, satuannya adalah second. Oke. Nah, baik analog maupun digital juga seperti itu. Kalau di analog, ya, amplitudenya bisa berubah-ubah, ya. Kalau di digital ini seperti kemarin juga sudah ada, jadi dia sudah menerapkan satuan yang selalu atau besaran yang selalu sama. Ya, misalkan kalau sinyal positif itu berapa volt sampai berapa volt. Ya. Kalau sinyal negatif itu misalkan 0 sampai berapa volt. Positif itu berarti 1, negatif itu berarti 0. Ya, bit 1, bit 0. Oke. Itu kemudian, nah periodik sinyal itu yang seperti ini. Ya, jadi dia berulang-ulang secara stabil seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau digital juga sama. Ya. Kalau unperiodik ya berarti yang kayak tadi. Nah, ini unperiodik. Oke. Ini unperiodik. Jadi ada yang seperti ini, ada yang besar, ada yang tambah besar gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat bentuk sinyal seperti ini, ya, mungkin untuk pembahasan secara detail, ya, Anda bisa cari di literatur. Cuman saya ingin menyampaikan bahwa sebuah sinyal, ya, baik itu analog maupun digital, itu kalau kita lihat ilustrasi ini, dia memiliki beberapa komponen sinyal. Ya, yang pertama adalah amplitude,
atau volts, satuannya volts. Kemudian ada ini T itu adalah period. Ya, kemudian ada F. Ya, F itu adalah frekuensi. Ya, pengertian masing-masing masih ingat nggak? Amplitudo itu apa? Ada yang bisa menjelaskan amplitudo itu apa? Sambil saya absen dulu. Atika, Alan Eka, Dodi Setiawan, Muhammad Novel, Brian. Apa itu amplitudo? Silakan. 008 siapa ya? NIM 008. Muhammad Amin Triwinanto, Pak. Oh, Muhammad Amin ya. Rohim Muhammad Rifki. Ayo, silakan dijawab. Apa itu amplitudo? Simpangan terjauh dari keseimbangan, Pak. Simpangan Lebar gelombang, Pak. lebar gelombang. Terjauh Dari simpangan terjauh dari apa? dari titik keseimbangan. Titik keseimbangannya yang mana? Yang di tengah kan, Pak? Berarti yang 0 ini ya. Satu gunung, Iya, satu Pak. lembah. Satu gunung, satu lembah. Simpangan Oke. terjauh dari titik Ya. Ya. Simpangan terjauh dari apa ya? Ya tadilah titik keseimbangan ya. Kalau dalam konteks sederhana, dalam gambaran yang sederhana, anggaplah sebuah gelombang seperti ini ya. Maka yang disebut amplitudo itu rentang atau apa tadi istilahnya simpangan terjauh gitu ya dari titik keseimbangan. Titik keseimbangannya di sini menunjukkan angka 0 volts gitu ya. Kalau tadi ada yang jawab lebar gelombang agak kurang pas ya. Yang puncaknya, Pak. pas ya puncak atau tinggi gelombang. Kalau saya Tinggi belajar gelombang dulu dari tinggi gelombang. ke Tinggi gelombang. Kalau tadi ada yang menyebut satu gelombang atau satu apa tadi gunung satu lembah, bukan juga ya. Jadi amplitudo itu tadi rentang atau simpangan terjauh dari titik asal atau titik 0 ya. Atau gampangnya tinggi gelombang. Ya. Contoh ini misalkan. Ya, maka tinggi gelombangnya adalah sama kalau ini karena periodik ya, sama. Nah, kalau seperti yang tadi ya tinggi gelombangnya itu rentang terjauhnya. Ya, dari titik keseimbangannya. Oke. Amplitude. Kalau frekuensi, frekuensi satuannya apa? Ayo sambil kita ingat-ingat. Satuannya F, Pak. F itu kan simbolnya, notasinya ya. Satuannya. Kayak ini amplitudo itu kan A ya, notasinya. Satuannya adalah Makanya volts. second, Pak. Makanya S kalau nggak salah, Pak. F second. Ayo apa? Kayaknya Hertz. Hertz. Oke, ya Hertz atau Hz. Angkat Hertz.
Nah, apa pengertian frekuensi? Ada yang bisa menjelaskan? Apa pengertian frekuensi? Satuannya adalah hertz, simbolnya adalah F kecil. Kalau amplitudo tadi A, simbolnya satuannya adalah volts. Ada yang tahu? Kecepatan gelombang, Pak. Kecepatan gelombang. Kurang tepat. Kurang tepat. Oke, dengerin ya. Frekuensi itu jumlah gelombang ya, yang terbentuk dalam satu satuan waktu. Oke, satuan waktu itu kan second ya. Jadi jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 second. Ya, jumlah gelombang. Nah, gelombang itu yang mana? Gelombang itu yang tadi yang disebutkan satu gunung, satu lembah. Misalkan 1 detiknya itu di sini katakanlah misalnya di titik ini ya. Bisa lihat ya, contohnya ya. Ini 1 gelombang 1 second misalkan di sini. Maka jumlah gelombangnya adalah 1, oke, 2, ini setengah gelombang, berarti 2,5 gelombang dalam 1 detik. Satuannya adalah hertz tadi, 2,5 hertz. Ya. Kalau misalkan 1 detiknya adalah di sini, 1 secondnya adalah di sini, ya berarti jumlah gelombangnya atau frekuensinya adalah 1 hertz karena ini 1 gelombang. Oke. Itu adalah frekuensi. Kalau periode T besar, satuannya ini yang tadi ada sebutkan ya. T ini satuannya adalah second, ya, satuan dasarnya. Oke. Pengertiannya, T atau periode itu adalah, kalau kita lihat rumusnya di sini ya, periode adalah T sama dengan T. T itu sama dengan 1/F, berarti kebalikannya frekuensi. Kalau frekuensi tadi adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik, 1 second, ya, maka periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terbentuknya 1 gelombang. Oke, kebalikannya. Kalau 1 detiknya di sini, ya, maka waktunya adalah ya 1 detik, ya. Oke. Kalau waktu 1 detiknya adalah di sini, oke, berarti periodenya adalah berapa? Kalau T-nya di sini. Kalau 1 detiknya di sini. Tadi frekuensi kan jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Nah, 1 detiknya di sini. Berarti frekuensinya adalah 2 Hertz. Oke, karena 2 gelombang. 1, 2. Ya. Nah, frekuensinya adalah 2 Hertz. Maka periodenya adalah tinggal dimasukkan saja ke sini. 1/F. F-nya adalah 2. Berarti ya setengah second. Jadi dalam 1 gelombang ini butuh waktu setengah detik. Ya. Oke, sebenarnya kalau dalam konsep pensinyalan nanti hubungannya akan membentuk satu persamaan yang ada satu lagi komponen yang sebenarnya terlibat, yaitu fase. Fase itu diartikan secara gampang ya satuannya radian kalau salah. Ya, jadi intensitas perubahan sinyal, ya,
Jadi misalkan seperti ini fasenya 0 nih, tidak ada perubahan. Ya, dia stabil periodik. Tapi misalkan dia membentuk satu gunung, satu lembah, harusnya naik tapi dia turun set. Nah, berbalik nih misalkan. Nah, maka fasenya adalah 180 180 derajat. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada amplitudo, ada frekuensi, ada periode, dan ada fase. Ya. Oke. Nah, ini pengertiannya masing-masing ya. Amplitudo, kekuatan maksimum, rentang terjauh atau tinggi gelombang dari sebuah sinyal. Satuannya adalah volts. Frekuensi, perubahan rata-rata dari sinyal. Ya, satuannya hertz. Jadi jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu satuan waktu. Hertz itu adalah istilah lainnya adalah cycles per second. Ya, berarti siklus atau gelombang dalam 1 detik itu adalah hertz. Period, time for one repetition. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk terbentuknya satu gelombang. Ya, terbentuknya repetisi, ya, perulangan. Rumusnya adalah T sama dengan per F. Artinya T itu kebalikannya F. Fase, ini yang saya sebut tadi ya, posisi relatif pada waktunya terbentuk sebuah gelombang. Oke. Nah, oke, itu ilustrasi untuk menjelaskan komponen-komponen gelombang. Nah, maka persamaan sebuah gelombang atau sinyal itu membentuk persamaan seperti ini. ST sama dengan A sin 2pi FT plus fase. Ya. Contoh ilustrasi pertama ini, ya, kita lihat, ya, ini adalah satuan waktu, setengah, satu setengah, satuannya adalah second. Ya. Nah, berarti atau kemudian yang ke atas itu adalah ini 0,5, 1, ini min 0,5, min 1. Maka tinggi gelombangnya adalah 1, ya, atau amplitudonya adalah 1. Ya. Frekuensinya adalah 1. Kenapa? Karena 1 detiknya di sini. Satu jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 second. Ya, berarti frekuensinya adalah 1 Hertz. Ya, fasenya 0. Tadi saya bilang ya. Fase itu ini ya, posisi relatif mulainya sebuah gelombang. Sorry, saya koreksi ya, bukan seperti tadi ya. Bukan intensitas perubahan, beda lagi. Ya, fase posisi relatif terbentuknya atau dimulainya sebuah gelombang, itu fase. Kalau ini fasenya karena dimulai dari titik 0 maka 0. Ya. Contoh kedua, amplitudonya adalah setengah. Ya, setengah apa tadi? Setengah volts. Ya, amplitudonya adalah setengah volts. Frekuensinya adalah 1, ya. Jadi ini untuk mempermudah penjelasan ya, pakai gelombang periodik seperti ini. Jadi antara ini dengan ini bedanya ada di amplitudo. Oke, amplitudonya yang ini 1, yang ini setengah. Ya, frekuensinya sama, fasenya juga sama. Nah, kalau ini berarti amplitudonya sama dengan yang contoh pertama, contoh A, ya, 1 volts. Ya. Frekuensinya yang berbeda, ya. Di sini 1 secondnya adalah ini, berarti frekuensinya adalah 2 Hertz. 2 cycles per second, 2 gelombang dalam 1 second. Oke, fasenya masih sama 0. Nah, kemudian yang contoh D, contoh keempat, ini amplitudonya 1, ya. Frekuensinya berapa ini? Frekuensinya kalau ini kita asumsikan kita geser sedikit, maka dia akan ke sini, kemudian ke sini, sama seperti yang nomor 1. Tapi jadi ini frekuensinya adalah sama dengan yang nomor A, frekuensinya 1. Ya. Fasenya adalah pi per 4. Ya, ini rumusnya agak rumit ini. Pi per 4 itu berarti
1 pi radian itu kan 360 derajat ya. Nah, 90 derajat. Ini pakai sin kalau nggak salah ya. Ya. Maka rumus persamaan gelombang atau sinyal itu adalah ST. Ya, ST itu berarti waktu ya. Sama dengan A sin 2 pi Ft plus fase. Oke. Oke, seperti itu. Nah, kemudian panjang gelombang. Apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang itu adalah jarak gelombang ya dalam 1 kali edar. Ya, atau jarak antara 2 poin yang berfase sama di dalam 2 siklus berurutan. Lambangnya adalah lambda. Ya, lambda itu sama dengan V kali T, kecepatan kali periode. Ya, contohnya kecepatan cahaya dalam ruang terbuka itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 itu berapa? 300 juta. Ya. Itu panjang gelombang. Oke. Kemudian berikutnya pendekatan yang kedua, kalau tadi time domain, maka ini frekuensi domain. Ini hanya apa ya? Membedakan dari sisi mana kita melihat ya. Jadi kalau tadi berdasarkan waktu, kalau ini berdasarkan frekuensi. Jadi sinyal itu kemudian diukur biasanya terdiri dari banyak frekuensi. Ya, komponennya gelombang sinus dapat ditunjukkan dengan analisis Fourier bahwa semua sinyal terdiri dari komponen gelombang sinus. Ilustrasinya adalah, nah, misalkan ini, ini frekuensi domain representation. Jadi ini untuk atau mengilustrasikan sebuah sinyal. Oke, ini berasal dari gambar ini. Ya. Bentar. Jadi ini adalah ya ini ya 1F, ya. Yang ini adalah 3F. Ya. Oke. Nah, kemudian secara atau ini judulnya adalah addition of frequency component. Jadi penambahan komponen frekuensi ya, komponen-komponen frekuensi. Jadi bergabungnya dua sinyal lah, kira-kira seperti itu ya. Ini adalah sinyal ya, dengan frekuensi tertentu ya, karena di sini menunjukkan 1T ya, artinya berarti 1 secondnya ada di sini ya. Oke, paham ya? Karena T itu kan periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu buah gelombang. Ya, berarti dari nilai ini 1T dapat kita artikan bahwa 1 secondnya itu di sini. Ya. Oke, maka kalau kemudian dimasukkan ke persamaan, dia akan menghasilkan nilai sin 2pi F. Ya. Yang ini, oke, yang ini adalah 1 secondnya kan di sini, berarti frekuensinya adalah 3. Kalau kita kembalikan ke persamaan tadi, ya ini ya, A sin 2pi Ft dan seterusnya, berarti amplitudonya adalah, kita lihat di sini ya, amplitudonya sekitar sepertiga ya. Nah ini, sepertiga sin 23 Ft ya, frekuensinya adalah 3. Ya. Nah, ketika dalam realitanya misalkan ya, dua sinyal ini bercampur,
1F dan 3F, maka dia kemudian akan membentuk sinyal seperti ini. Nah, oke. Ya. Nah, kemudian secara lebih jauh lagi bisa kita artikan bahwa semakin banyak sinyal yang kemudian bercampur, dia akan membentuk sinyal yang semakin rapat membentuk hampir menyerupai bentuk sinyal digital. Ya, kira-kira slide ini menjelaskan hal tersebut. Ya, maka kalau kita logikakan juga ya, karena tadi semakin banyak sinyal yang bercampur, artinya bisa kita artikan bahwa sinyal digital. Jadi kalau ini kita ada F, ada 3F, ada 5F, ada 7F bercampur dalam satu waktu yang sama, maka dia akan semakin rapat di sini. Nah, akan semakin cenderung membentuk sebuah sinyal yang menyerupai bentuk digital. Nah, maka bisa diartikan bahwa kekuatan sinyal digital itu memang lebih baik. Ya, karena di sana rentang frekuensinya juga tinggi. Ya. Oke, ini frekuensi domain representation. Jadi ini menggambarkan bentuk sinyal dalam sudut pandang frekuensi. Ya. Kalau ini kan, yang ini time. Ya. Ini time. Oke. Nah, ini time. Time domain ini adalah frekuensi domain. Ya. Nah, kita sudah bahas tentang komponen dasar sebuah sinyal. Maka penjelasan berikutnya mengarah ke spektrum dan bandwidth. Pengertiannya sudah dijelaskan di sini. Spektrum itu adalah rentang atau ring frekuensi yang terdapat dalam sebuah sinyal. Ya, jadi kalau kita mungkin belajar IPA dulu, fisika ya, fisika itu sedikit disinggung di situ spektrum. Nah, misalkan spektrum sinyal suara, ketika seseorang ngomong ya, dari frekuensi yang paling rendah sampai frekuensi yang paling tinggi, jadi orang berbisik dengan orang yang berteriak ya, itu dia memiliki rentang frekuensi minimal dan maksimal. Ya. Spektrum sinyal atau gelombang infrared misalkan, itu dia memiliki batas minimal dan maksimal yang menunjukkan batas dari bentuk sinyal itu sendiri. Ya, kalau nggak salah, spektrum sinyal paling rendah itu suara itu adalah 0 sampai berapa ya, saya agak lupa. Ya. Kalau bandwidth itu adalah lebar spektrum. Ya. Kalau pengertian aslinya bandwidth itu adalah lebar dari spektrum. Ada absolute bandwidth, ada effective bandwidth. Ya, effective bandwidth itu sering yang kemudian kita kenal dengan istilah bandwidth saat ini ya. Ini kalau kita kenal bandwidth itu kan kekuatan sinyal gitu ya. Bandwidthnya berapa nih? Kekuatan sinyalnya berapa nih? Ya, itu adalah frekuensi narrowband yang berisi kebanyakan dari energi. Jadi dari sebuah absolute bandwidth ya, lebar spektrum, misalkan batasnya 0 sampai 300 MHz ya, berarti absolute bandwidth-nya ya 300 MHz gitu ya. Tapi apakah semua ruang spektrum itu kemudian dipakai ya? Ya tidak. Biasanya memiliki nilai efektif ya. Rata-rata spektrum yang paling banyak digunakan pada bentuk sinyal itu efektif bandwidth. Ya, kemudian ada DC komponen. Komponen of zero frekuensi, komponen dari frekuensi yang kosong. Ya. Oke, ini tadi ya, ini adalah time domain, ini adalah frekuensi domain. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, 0, kemudian 1F, kemudian 3F. Berarti ini menunjukkan bahwa sinyal ini terdiri dari dua komponen, ya, DC komponen tadi ini. Ya.
direct current. Ya, ini direct current-nya di sini. Ya. Kemudian ini adalah 1F, ini adalah 3F. Ya. Nah, kita akan singgung lebih jauh mengenai, oke sebentar. Aswa, Pak, Aswa, Aswa. Tolong tancepin, Pak. Tancepin. Iya sembarang, ya. Oke, hubungan bandwidth itu kemudian hubungannya adalah dengan data rate. Ya. Sistem transmisi manapun mempunyai band frekuensi yang terbatas tadi ya. Jadi efektif bandwidth-nya itu terbatas. Batas ini adalah bahwa data rate dapat dihitung atau dapat istilahnya menunjukkan sebuah kecepatan data. Ya, jadi data rate itu menunjukkan kecepatan dari data itu sendiri. Data yang ditransmisikan. Ya, kalau bandwidth tadi kan kekuatan sinyal. Ya, kalau data rate itu kecepatan transmisinya itu data rate. Ya, berapa rata-rata data yang bisa dibawa atau di carry. Oke, nah kalau di bukunya William Stelling penjelasannya adalah seperti ini, hubungan data rate dengan bandwidth. Ya, contoh misalkan sebuah sinyal itu memiliki spektrum. Spektrum tadi kan rentang frekuensi ya. Spektrum itu rentang frekuensi. Jadi frekuensinya membentang dari F sampai dengan 5F. Kenapa nilainya hanya ditunjukkan seperti ini ya? Kenapa bukan nilai nominal yang bulat atau pasti gitu ya? Ya tergantung dari frekuensinya berapa. Ya, jadi dia bisa sifatnya variabel. Membentang antara frekuensi dasar atau F sampai dengan 5F. Nah, kemudian di sini penjelasannya dicontohkan misalkan apabila F-nya atau frekuensi dasarnya adalah 1 MHz, maka bandwidth sinyalnya, bandwidth itu kan tadi lebar spektrum, gitu kan ya. Maka lebar spektrumnya atau bandwidth-nya itu bisa dihitung 5F dikurangi F. Jadi rentang tertinggi dikurangi rentang terendah. 5F, 5 kali 10 pangkat 6. Kenapa 10 pangkat 6? Ya karena di sini 1 mega. Frekuensi 1 MHz itu berarti berapa? Atau membacanya gimana? Ayo, F sama dengan 1 MHz. Tadi pengertian F apa? Ya. Maka bagaimana membaca nilai seperti ini? F-nya sama dengan 1 MHz. Halo, ada yang bisa menjelaskan? Apa artinya 1 MHz? 1 berarti 1 juta hertz ya. 1 juta? 1 juta apa? 1 juta hertz. 1 juta hertz. Lah ya, hertz tadi apa? Hertz tadi frekuensi. Satuan Hertz. frekuensi, Bu. Iya, satuan frekuensi. Maksudnya artinya apa? Hertz itu apa tadi? Istilah lain dari hertz tadi kan ada tuh. Cycle per second. Hertz itu cycle per second. Maka 1 MHz itu adalah 1 megacycle per second. Berarti artinya kita membacanya adalah 1 mega itu kan 1 juta ya. 1 juta gelombang dalam 1 detik.
Oke, itu 1 MHz frekuensinya. Berarti kita bisa bayangkan dalam 1 detik dia membentuk 1 juta gelombang, 1 juta gunung dan lembah. Oke, itu 1 MHz. Maka bandwidth-nya bisa kita hitung 5F dikurangi F, 5 kali 1 juta dikurangi 1 juta, sama dengan 4 juta Hertz. Itu adalah bandwidth. Ya, kekuatan sinyalnya. Artinya kalau kita bayangkan seperti sebuah pipa lah misalkan ya. Pipa itu dia punya keliling kan ya. Nah, itu adalah kemampuan pipa tadi untuk bisa mengalirkan air, ya, kekuatannya. Ya. Tapi kita perlu ingat bahwa pipa yang kecil dengan pipa yang besar dengan dengan kecepatan aliran air yang sama, ya tentu akan lebih cepat yang pipa yang bukan lebih cepat ya, lebih kuat ya. Jadi kalau kita bayangkan air pipa yang satu kecil, yang satu besar, tapi kekuatan alirannya itu sama, debit airnya sama, ya. Maka hasilnya pun akan berbeda. Ya, jadi kekuatan air ketika keluar itu akan lebih besar yang pipa kecil. Karena apa? Karena dia memiliki yang tadi efektif bandwidth. Jadi dia punya ruang efektif yang lebih pas untuk aliran air tadi. Jadi airnya mengalir lebih deras, ya, sampai di tujuannya. Nah, sinyal juga seperti itu. Oke, jadi rentang frekuensinya ya adalah F sampai 5F, maka bandwidth-nya, kekuatan sinyalnya itu adalah 4 MHz. Jadi 4 MHz itu adalah kekuatan sinyalnya. Ya. Lebar spektrumnya. Oke, ruang yang tersedia lah kira-kira seperti itu untuk terjadinya proses transmisi data. Tapi kan tidak semua ruang tadi dalam satu satuan waktu itu akan terpakai semua. Ya, dia biasanya akan terkonsentrasi pada rentang tertentu. Ya, nah itu yang disebut sebagai efektif bandwidth tadi. Maka kemudian penjelasan berikutnya atau ini tadi ya, bandwidth-nya adalah 4 MHz. Jadi untuk frekuensi 1 MHz dengan rentang frekuensi atau spektrum F sampai dengan 5F, dia memiliki bandwidth sebesar 4 MHz. Oke. Nah, kemudian penjelasan berikutnya di sini, karena F-nya adalah 1 MHz, maka T-nya adalah 1 mikrosecond. Ingat bahwa T tadi, T besar, kalau T kecil kan waktu ya, kalau T besar itu adalah periode. Periode itu rumusnya adalah 1/F. Berarti 1/1 megahertz. 1/1 juta. Nah, 1/1 juta itu kan mikro. Ya. Artinya periodenya adalah 1 mikrosecond. Nah, bayangkan jadi periodenya adalah 1 mikrosecond. Periode tadi apa? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terbentuknya satu buah gelombang. Kan itu tadi ya. Jadi karena frekuensinya adalah 1 juta per detik, ya, maka periodenya satu gelombang itu dia akan muncul setiap 1 mikrosecond. Jadi 1/1 juta detik. Setiap 1/1 juta detik dia akan membentuk satu buah gelombang. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini bisa kita analisa. Ya. Apabila kita memperlakukan bentuk gelombang ini sebagai 1 bit string 1 dan 0, jadi bayangkannya gimana ya? Tadi kan katakanlah periodenya adalah 1 mikrosecond, jadi satu gelombang, satu gunung dan satu lembah, itu akan terbentuk dalam 1/1 juta detik. Waduh, itu bolanya main ya. Oke, sebentar ya. Jadi kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kita andaikan bahwa satu gelombang tadi
itu adalah bentuk digital misalkan. Artinya satu gunung itu mewakili satu bit 1 ya. Satu gunung itu bit 1, satu lembah itu bit 0 ya. Maka akan muncul satu bit setiap berapa detik. Nah, pertanyaannya itu. Bisa difahami nggak? Jadi dari nilai periode 1 mikrosecond tadi, jadi seperjuta detik itu muncul satu buah gelombang. Satu gelombang itu kemudian kita andaikan sebagai bentuk digital. Berarti yang satu gunung itu sebagai bit 1, yang satu lembah itu sebagai bit 0. Berarti satu bit itu akan muncul setiap berapa waktu? Ada yang bisa menghitung nggak? Ada? Halo? Saya fokusnya ke materi ini, jangan-jangan. Oh, masih komplit. Adakah yang bisa menghitung? Bisa dibayangkan nggak? Kan tadi frekuensinya adalah 1 megahertz. Oke? Frekuensi tadi kan jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Nah, karena frekuensinya adalah 1 megahertz, berarti kan ada 1 juta gelombang dalam 1 detik. Oke. Karena frekuensinya adalah 1 megahertz, maka bisa dihitung periodenya. Periode kan per F. Ya. Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang itu adalah periode. Ya. Maka bisa kita hitung T-nya atau periodenya itu adalah 1/1 juta atau 1 mikrosecond. Artinya satu gelombang, satu gunung dan satu lembah itu munculnya adalah setiap 1/juta detik. Ya, 1/juta detik, 1/1 juta detik itu muncul satu gelombang. Nah, kita kembali ke awal, pengertian satu gelombang itu kan gampangnya adalah satu gunung, satu lembah. Oke, terbayang ya. Jadi satu gunung, satu lembah itu muncul setiap 1/1 juta detik. Satu gunung dan satu lembah. Nah, sekarang sesuai slide tadi, seandainya kita memandang satu gelombang itu sebagai deret bit 1 dan 0. Jadi yang gunung itu sebagai bit 1, yang 0 sebagai yang lembah sebagai bit 0. Berarti satu gelombang itu kan terdiri dari 2 bit kan ya. Bit 1 dan bit 0. Nanti muncul lagi bit 1, bit 0, bit 1, bit 0 sampai tadi 1 megahertz. Ya, jadi kalau kita logikakan, berarti apabila kita memperlakukan bentuk gelombang ini, satu gunung satu lembah ini sebagai bit string 1 dan 0, ya, gunung mewakili 1, lembah mewakili 0, berarti akan muncul 1 bit setiap, ya tinggal ini dibagi 2 kan, setengah mikro. Nah, setengah mikrosecond. Karena satu gelombang, berarti kan ini bisa kita asumsikan satu gelombang itu terdiri dari 2 bit gitu kan ya, bit 1 dan bit 0. Karena satu gelombang adalah 1 mikrosecond, maka satu bit ini ya 1 dibagi 2 karena kan ada 2 bit nih. Setengah mikrosecond. Oke. Nah, nilai inilah yang kemudian menghasilkan data rate, kecepatan transmisi data. Oke, yaitu sebesar, tadi ini jawabannya adalah setengah mikrosecond. Oke, maka data rate-nya bisa kita hitung. Data rate itu kan kecepatan sinyal. Ya. Berapa, bagaimana ya? Berapa bit dalam 1 second yang bisa terbentuk, kira-kira seperti itu. Berapa bit data yang bisa terkirim dalam 1 detik.
Ya, itu data rate. Saya ulangi lagi, data rate itu berapa jumlah bit data yang bisa terkirim dalam 1 detik. Ya. Maka ya logikanya karena 1 bit itu muncul setiap setengah mikrosecond. Oke. Berarti dalam 1 detik dia bisa mentransmisikan berapa bit data. Ya kita tinggal hitung. Berarti 1 second dibagi ini tadi. Setengah mikrosecond. Oke. Benar ya? 1 dibagi setengah mikrosecond. Itu jawaban yang ini. 1 dibagi setengah mikrosecond itu kan berarti 1 kali 2 megahertz kan kalau kita pembagian pecahan kan 1 bagi setengah kan sama dengan 1 dikali 2 kan gitu kan. Berarti 1 kali 2 karena tadi di bawah mikro dinaikin jadi kebalikannya mikro itu mega. Berarti 1 kali 2 megahertz. Berarti kecepatan transmisinya adalah 2 megahertz. Oke. Pakai atau membayangkannya seperti pipa tadi ya. Jadi dia spektrumnya atau rentang frekuensinya kita bayangkan segini ya. Nah, kemudian katakanlah gelombang yang mengalir itu adalah 1 MHz frekuensi dasarnya. Ya, maka bandwidth-nya itu adalah 4 MHz. Karena bandwidth-nya 4 MHz ya, atau karena frekuensinya 1 MHz, periodenya adalah 1 mikrosecond, sehingga dalam atau bit itu akan 1 bit itu akan muncul setiap setengah mikrosecond. Nah, dari situ menghasilkan data rate sebesar 2 MHz. Nah, ini jawaban yang ini dan juga ini. Jadi dengan bandwidth kekuatan sinyal 4 MHz ya. Kalau frekuensi dasarnya adalah 1 MHz, maka data rate-nya adalah sebesar 2 MHz. Ya. Bukan 2 MHz ya. Data rate itu satuannya adalah bit per second, berarti 2 megabit per second, 2 juta bit dalam 1 detik. 2 MHz. Ya. Ini ilustrasi mudah untuk menjelaskan hubungan antara bandwidth dengan data rate. Jadi jangan keliru. Yang menunjukkan kecepatan transmisi itu bukan bandwidth. Bandwidth itu adalah kekuatan sinyalnya. Ya, jadi data rate itu bisa dipengaruhi oleh paling penting ya 2 ini. Berapa bandwidth-nya dan berapa frekuensi dasarnya. Kalau nilai ini kita ubah-ubah, ya maka data rate-nya juga akan berubah. Misalkan bandwidth-nya adalah 4 MHz, frekuensinya adalah 2 MHz, ya tentu nanti kecepatan datanya juga akan berbeda. Ya, kalau kita logikakan secara sederhana, berarti dalam kondisi yang sama, ya, dalam kondisi bandwidth yang sama, yang paling berpengaruh adalah besar frekuensinya. Semakin tinggi frekuensinya, ya data rate-nya akan semakin cepat. Ya, itu penjelasan data rate dan bandwidth. Apakah ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Mudah-mudahan diemnya paham ya. Sudah lebih 10 menit ini. Nah, ini contoh lain ya. Dengan kondisi yang sama dengan contoh pertama. Kita coba naikkan frekuensinya 2 kali lipat jadi 2 MHz yang saya contohkan tadi ya. Berapa bandwidth dan data rate-nya. Berarti spektrumnya yang sama. Spektrumnya adalah F sampai 4F. Karena frekuensinya adalah 2 MHz, maka bandwidth-nya juga akan berubah. Gitu ya.
5F min F karena frekuensi dasarnya adalah 2 MHz, berarti 5 kali 2 kurangi 2. Oke. Menghasilkan 8 MHz. Nah, di sini. Oke. Frekuensinya 2 MHz ya. Ya, benar 8 MHz itu bandwidth-nya. Ya. Karena F-nya 2 MHz, maka T-nya adalah berapa? Setengah mikrosecond. Oke, tinggal kita lipatkan saja. Nah, apabila kita memperlakukan gelombang itu sebagai bit 1 dan 0, maka 1 bit akan muncul setiap 1/0,5 mikrosecond. Oke, kok 1,05. Maka 1 bit akan muncul setengah mikrosecond dibagi 2, ya. 0,25 mikrosecond. Berarti data rate-nya adalah 1 dibagi 0,25 mikrosecond atau 4 MHz. 1 dibagi 1/4 kan 4 ya. Nah, jadi data rate-nya juga akan berubah. Oke, bandwidth-nya naik, karena frekuensinya naik ya dengan spektrum yang sama ya, apabila kita naikkan frekuensinya, maka bandwidth-nya juga akan ikut naik. Bandwidth naik, maka data rate-nya juga akan ikut naik. Kalau tadi kan contoh pertama 2 MHz ya, kalau ini kita hitung menjadi 4 MHz. Ya. Ini nanti boleh dicoba-coba. Nah, ini jawabannya ini tadi ya. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua tadi, bandwidth-nya 8, data rate-nya 4. Ya, ini contoh ketiga nih, salah. Bandwidth-nya 4, berarti yang ini ya. Nah, ini karena spektrumnya turun, kita lihat ya, maka bandwidth-nya juga akan berubah ya. Data rate-nya ya, bandwidth-nya akan berubah, data rate-nya juga akan berubah. Nanti silahkan dicoba. Oke, selesai. Jadi poin pembahasan hari ini terutama adalah mengenai pensinyalan. Tadi sudah saya jelaskan komponen-komponen dasar dari sinyal ya, ada amplitude, frekuensi, periode, dan fase. Kemudian dari situ kita bisa menganalisa dan menghitung mengenai bandwidth dan data rate. Oke, jadi jangan salah definisi mengenai bandwidth. Bandwidth itu bukan kecepatan transmisi ya, tapi bandwidth itu adalah lebar spektrum, ruang yang tersedia. Ya. Oke, sampai sini. Apakah ada lagi yang perlu ditanyakan? Jadi poinnya itu tadi ya, komponen sinyal, bandwidth, data rate. Tidak ada? Halo? Tidak ada, Pak. Cukup ya? Baik, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, ya harapan saya paling tidak Anda mengerti tentang istilah-istilah dasar dalam sinyal ya, mengerti dan memahami. Ya. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf, waktunya agak molor, ya. Molor 15 menit. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.